Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristasari dengan NIM 2300240028. Saya merupakan mahasiswa dari program Pasca Sarjana dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam di Yayan Kerinci. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemahaman saya terhadap suatu topik dengan mata kuliah kepemimpinan dan perilaku dalam organisasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Roli Darsa MPD MT. Pada kali ini adapun topik yang perlu saya sampaikan yaitu persepsi dan strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, persepsi. Kata persepsi ini dapat kita maknai dengan pandangan ataupun cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Jadi persepsi dalam kepemimpinan itu merupakan cara pandang atau pemahaman seseorang terhadap seorang pemimpin di dalam kepemimpinannya. Baiklah, selanjutnya pengaruh pemimpin. Pemimpin juga dapat dilihat sebagai figur yang mampu atau dapat mempengaruhi anggota-anggotanya. Selain itu juga dapat mempengaruhi orang-orang lain ataupun lingkungannya yang terlibat ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam organisasinya. Dengan cara pemimpin berkomunikasi akan membentuk cara pandang anggota terhadap mereka dalam organisasi. Selanjutnya, kepercayaan dan kredibilitas. Jika seorang pemimpin mampu berkomunikasi dengan jelas, jujur dengan anggota-anggotanya, sehingga mereka akan lebih percaya dan merasa nyaman. Sehingga kepercayaan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis serta kuat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada respon terhadap umpan balik. Dalam hal ini, pemimpin yang terbuka terhadap umpan balik dianggap lebih positif. Ini menunjukkan bahwa mereka menghargai pendapat orang lain dan siap untuk belajar dari anggota-anggotanya. Jadi persepsi yang baik dari anggota tim, rekan kerja, serta pihak-pihak lain yang terlibat itu dapat menjadi alasan karena dapat juga membangun persepsi mereka terhadap kita sebagai seorang pemimpin, seperti membangun sebuah kepercayaan, dapat meningkatkan motivasi, serta memudahkan kita seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang dapat juga diterima oleh anggota-anggotanya. Selanjutnya adapun selain dari cara pandang kita sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinan, juga cara pandang anggota kepada pemimpin dalam sebuah organisasi. Tentu saja sebagai seorang pemimpin dalam kepemimpinannya harus mampu memiliki strategi yang komunikatif dalam kepemimpinannya sehingga dapat berjalan yang efektif. Jadi untuk membangun persepsi yang positif, tentu saja seorang pemimpin perlu memiliki strategi komunikasi yang efektif. Dapat kita terapkan ataupun kita lakukan dengan cara seperti melakukan atau dengan strategi yang dengan melakukan komunikasi yang jelas serta terbuka dengan apa yang kita sampaikan, pesan dan jelas sehingga menghindari ambiguitas dan selalu terbuka untuk menerima masukan. Selanjutnya ada juga
strategi yang kita terapkan itu komunikasi yang aktif. Jadi tidak hanya berbicara tetapi juga aktif mendengarkan. Kita dapat menunjukkan bahwa kita mampu menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada juga komunikasi yang empati. Komunikasi yang empati ini kita dapat memahami perasaan dan perspektif orang lain. Komunikasi yang empati akan membuat orang atau anggota tersebut merasa dihargai serta juga dipahami. Ada juga yang disebut dengan strategi komunikasi yang konsisten, di mana perilaku ini, ucapan yang kita lakukan harus konsisten. Jadi jangan kita mengatakan sesuatu hal itu tetapi kita melakukan hal yang lain. Jadi berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Ada juga dengan strategi memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Pada hal ini kita dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti rapat atau menggunakan email atau pesan instan ataupun juga pertemuan informal untuk menjangkau anggota-anggota tim yang kita pimpin dalam sebuah organisasi. Selanjutnya juga dapat kita berikan umpan balik yang konstruktif. Jadi memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik, baik itu pujian maupun kritikan. Ada juga strategi yang dapat dilakukan itu menjadi tauladan ataupun jadilah teladan. Di sini seorang pemimpin dalam kepemimpinannya menunjukkan perilaku yang ingin kita lihat pada anggota kita. Jadi persepsi dan komunikasi yang efektif itu merupakan hal yang saling berkaitan dalam sebuah kepemimpinan. Dengan membangun persepsi yang positif melalui komunikasi yang efektif, seorang pemimpin juga dapat membangun tim yang solid, mencapai tujuan organisasinya, serta juga dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi persepsi kepemimpinan yang baik itu dibangun melalui komunikasi yang efektif dengan strategi yang tepat seperti komunikasi yang jelas, mendengar aktif, membangun hubungan yang baik. Pemimpin dapat juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Jadi ini dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan kinerja anggota-anggota yang kita pimpin dalam sebuah organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada topik ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.